Oke, jumpa lagi dengan Jurnal Kawasan, teman-teman Pabrikers. Hari ini kita kedatangan tamu yang kita masih dalam program Kulik Bekasi ya. Apa saja potensi yang ada di Bekasi kita kulik, kita coba ulas dan kita coba gali apa saja. Dan pada kesempatan hari ini kita kedatangan tamu sekali lagi Pak Ian, Ya, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bekasi, dan Pak Zaki, GM dari Transera Waterpark ya. Dan pada hari ini kita akan coba sejauh mana sih perkembangan wisata buatan. Ini kan di Kabupaten Bekasi ini kan cukup banyak ya, waterpark, kemudian kayak wisata-wisata yang berbasis edukasi juga banyak gitu, yang dibuat memang khusus untuk edukasi gitu. Nah, sejauh mana Pak perkembangan wisata buatan ini di Kabupaten Bekasi? oke, baik, terima kasih, Mas Dodi ya. Emang di Bekasi ini ya selain wisata alam ya, natural destination-nya, ada yang artificial destination-nya nih, semacam kayak Transera gini ya. Memang pertumbuhannya di Bekasi sebenarnya sangat besar sekali ya. Iya. Dari dulu orang udah tahu yang namanya waterboom di Lipo tuh udah top banget lah. Di wisata ada Goet, Iya. di Tarumaja ada Transera, di sebelah sini juga ada lagi Waterboom paling dekat. ya, artinya rata-rata yang taman air lah. Iya. Dan itu pun memang menjadi bagian dari potensi wisata yang memang akan kita kembangkan terus lah. Ya, selama ini terus terang kita tuh kan ngembanginnya ini Pak Jaki nih. Saya juga baru mulai cari-cari setelah ketemunya dengan taman-taman rekreasi ini nih, Pak Jaki. Sejauh ini kan kita melakukan pembinaan itu berupa diklat-diklat tuh mungkin di penguatan kapasitas pelaku-pelaku di taman rekreasi tersebut ya. Kayak kemarin kita ngadain pelatihan lifeguard. Kayak gitu. Ada mungkin sekitar 30 atau 50 orang lah yang bisa ikut pelatihan lifeguard itu. Artinya kan buat di taman-taman air kayak gini kan penting itu. Ya. Bisa dijelaskan Pak, lifeguard itu apa? Iya, buat itu Pengamanan kolam. pengamanan kolam. Oh, iya. Itu buat keselamatan si pengunjung. Iya. Itu memang kita adakan pelatihan dan kita kasih sertifikat Pak dari BNSP. Itu kualifikasi, harus memenuhi kualifikasi, Bukti kompetensi. itu. Nah, nanti ke depan akan kita perbanyak lagi lah pelatihan-pelatihan semacam itu supaya memastikan bahwa kenyamanan dan keselamatan pengunjung itu ada di taman-taman rekreasi itu. Iya. Nah, berikutnya juga kita kita sebenarnya sedang melakukan pendataan nih jumlah taman-taman rekreasi buat lagi gitu. Berapa jumlahnya saya lagi nunggu laporan juga dari staf saya. Tapi satu hal, di kita kan ada lembaga yang namanya Badan Promosi Pariwisata Daerah. Dan di situ tuh anggotanya ada yang dari akademisi, ada yang dari pelaku-pelaku pariwisata, ada yang dari media, ada macam-macam lah. Nah, saya ini tadinya mau ngambil BPPD ini yang dari segmen taman rekreasi ini nih. Iya. Ternyata memang saya sudah tanya-tanya juga ke pihak taman-taman rekreasi. Kalau hotel, restoran kan ada persatuannya nih, PHRI ya. PHRI. Nah, untuk taman rekreasi, saya udah kontak ke Jawa Barat. Ternyata ada di situ Persatuan Taman Rekreasi Indonesia, Putri disebut Putri ya. Atau ARKI lagi. Apa? ARKI ya. Arti ada juga ya? Asosiasi Rekreasi Indonesia. Bisa juga. Nah, yang kayak gini akan saya gandeng nih Mas Budi nih. Ya. Untuk jadi salah satu segmen masuk perwakilan di Badan Promosi Pariwisata Daerah. Baik, saya nyari-nyari juga. Ini saya hubungin ke siapa nih, wadahnya gitu loh. Kalau ngomong ke hotel masalah gampang. Saya tinggal kontak pengurusnya, ada apanya, kita saling konsolidasi lah, Nah, yang Putri ini nih, taman rekreasi. Kita komunikasi selama ini personal aja.
Pesan-pesan aja kalau mau ngadain event ini ada pelaporan ke kami gitu ya, kita membuat rekom lah semacam gitu supaya event itu bisa berjalan dengan lancar. Nah nanti ke depan kalau memang tadi asosiasi rekreasi Indonesia nanti kontak ke staf saya, pengurusnya di mana aja. Kemudian juga nanti yang putri juga pengurusnya di mana aja. Kita kongko lah. Saya pengen apa yang bisa kita perbuat untuk membantu taman-taman rekreasi ini. Karena Pak gini, ini salah satu potensi yang besar sekali nih. Kayak taman transera udah objek retribusi ya dari Dispenda. Iya, Dispenda betul. Pendapatan daerah. Setahunnya udah store berapa kira-kira Pak? Kita udah tahun 2014 sudah berdiri. Ini kan kalau ini nggak dirawat ya, benar-benar kita rawat, kalau kita harus punya rasa memiliki terhadap transera juga. Dikembangkan sehingga dia bisa pertama memang bisa berkontribusi banyak buat pengembangan wisata, kedua juga memang dia bisa memberikan kontribusi ke pendapatan asli daerah. Hal-hal yang kayak gini yang perlu kita bina, kita bermitra terus ya, supaya mereka juga tumbuh berkembang ya dengan baik. Jadi ini Pak ya, dibandingkan dengan wisata industri atau wisata alam ini termasuk baru ya untuk koordinasi antara Pemda dengan. Iya, memang hasil kita baru karena selama ini kan Dinas Pariwisata baru bergerak, saya rasa baru bergerak di bidang wisata alam ya, dengan terus terang wisata artifisial juga memang masih baru juga. Jadi notabene kita lebih banyak bergerak di wisata alam aja. Nah, makanya ketika saya masuk, saya berupaya pengen ngembangin pertama tadi wisata industrinya sambil ngangkat wisata alam. Kemudian juga saya pengen ngembangin wisata buatan, dan terakhir saya pengen ngembangin yang ekonomi kreatif ya. Iya. Dan memang kita susah masih pemula lah di situ, wisata di situ. Karena terlihat swasta banget lah ya. Jadi tidak perlu, kalau alam kan memang jelas memang punya wilayahnya. Oke, Pak Zaki, dari Transera ini tentang wisata artifisial atau buatan ini memang pas pandemi itu kan pasti memprihatinkan ya Pak. Sekarang gimana Pak kabarnya, udah mulai bangkit lagi atau gimana? Iya, alhamdulillah, terima kasih Pak Radin kalian. Alhamdulillah Pak, ini nyambung dari Pak Radin sampaikan mengenai kita berkoordinasi dengan asosiasi Pak. Yang kebetulan nyambung sama yang tadi Mas sampaikan mengenai pandemi nyambung. Karena alhamdulillah Pak Radin, saya harap juga di Transera ini pas di 2020 masa PPKM ataupun masa COVID itu sempat kita tidak boleh buka. Kita hampir kolek tuh dari pelaku wisata di Bekasi. Sempat sudah tidak ada lagi Pak Radin. Alhamdulillah saya dan teman-teman dari hotelan, restoran, inisiator kita adakan audiensi Pak Radin. Kebetulan saya di Asosiasi Rekreasi Indonesia sebagai Ketua Jawa Barat Pak Radin. Jadi namanya lembaga itu ada ahli Pak Radinnya. Kita audiensi dan kita alhamdulillah itu bisa buka Pak Radin dengan kondisi harus adanya pengetatan prokesnya Pak Radin. Ketat Pak Radin. Jadi alhamdulillah integrasi ini anggota ARPI untuk objek pelaku wisata biatan itu ada 3 anggota yang bergabung, itu Belet dan Waterboom dan juga Transera Pak Radin. Jadi memang alhamdulillah saya bisa ketemu Pak Radin. Mungkin dengan Pak Radin, insya Allah kedepannya kami ingin memperbaiki komunikasi dan koordinasi untuk bisa membina hubungan baik dengan pihak pemerintah. Nah, salah satunya mengenai Transera Waterpark di Radinnya. Jadi Transera Waterpark mungkin lebih familiar adalah Waterboom. Tapi alhamdulillah Pak Radin sebagai kebanggaan Kabupaten Bekasi, kita sudah punya berdiri Museum Rasulullah, Museum Nabi Muhammad, itu kita berdiri di bulan Agustus 2022 yang lalu Pak Radin, setahun yang lalu Pak Radin ya. Kita ini ada peninggalan benda-benda replika Nabi Muhammad dan para sahabat. Di Asia Tenggara itu hanya 2 Pak Radin, hanya di Malaysia dan Indonesia di Transera Waterpark. Itu Pak Radin. Di Malaysia juga ada. Iya Pak Radin. Izinnya dari Turki langsung Pak Radin. Karena kan aslinya di Top Apit Turki Pak Radin ya.
Alhamdulillah Indonesia hanya satu di Transfer Waterpark, dan kita sekarang ada pengembangan pakai insya Allah bulan Oktober ini kita akan dibuka lagi rumah replika Nabi Muhammad. Jadi pertama di Indonesia hanya ada satu di Bekasi, adanya di Transfer Waterpark. Nah kita ada zona-zona pakainya, ada zona Rasulullah, ya zona Rasulullah, ya pakainya zona Rasulullah itu ada peninggalan Nabi Muhammad, dari mulai pedang Nabi Muhammad, sandal Rasulullah, rumah Rasulullah, cincin, sampai juga ada surat yang dibuat oleh Rasulullah kepada Raja Persia dan Raja Romawi, dan lengkap lagi juga kita ada cincin-cincin ya Pak Kadin, pijak Rasulullah juga. Jadi ini edukasi biar anak-anak sekolah Pak Kadin ataupun untuk ibu administratif daripada wisata region global di Bekasi punya kebanggaan. Ada museum Rasulullah dan juga ada zona dan ini ya Pak Kadin. Itu adalah peninggalan Nabi Ibrahim Pak Kadin. Nabi Ibrahim itu zaman Raja Namrud ya, raja yang sangat jeli. Kita ada replikanya juga, ada peninggalan berhalanya, nanti ada sejarah mengenai Nabi Ibrahim. Dan juga zona Mesir, zona Fir'aun atau zona Nabi Musa. Nabi Musa pada saat mensiarkan agama untuk menyembah Allah kepada Bani Israel, mereka pakai itu ada tokat Nabi Musa, ada pilarnya yang memakan luar besarnya si penyihir Pak Hadin, sampai pating-patingnya Fir'aun Pak Hadin. Itu ya Pak Hadin ya. Dan juga ada zona sahabat-sahabat Nabi Pak Hadin, dari mulai Ambakan Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan lain-lain sebagainya, dari Ali bin Abi Thalib, ada lengkap pedang-pedang peninggalan Pak Hadin. Dan juga alhamdulillah kita siapkan lagi Pak Hadin, ada nanti zona Nusantara Pak Hadin, itu peninggalan para wali. Dan kita coba ganti Pak Hadin, ada yang Wali Songo Pak Hadin, NU dan Muhammadiyah. Jadi wisata religi Pak Hadin ini dan anggota Pak Hadin ini untuk bisa mengenalkan bahwa orang-orang di Bekasi itu ada kebanggaan museum sejarah Islam Pak Hadin, ada Transfer Waterpark. Ini ada informasinya. Oke Pak, jadi sekarang intinya tidak hanya water ya sekarang ada museum lah kira begitu. Nah ini pasti kita ngomongin soal tiket Pak. Nah apakah itu yang masuk ke museum tadi itu mau sudah include di pertama yang bayar itu atau gimana? Atau tidak? Kita bisa ke museum saja Pak Hadin, 30.000 rupiah itu bisa ke museum, bisa mendapatkan pemutaran film sejarah Islam Pak Hadin. Kita ada edukasi Pak Hadin. Ada teater ya? Teater ya Pak Hadin, pemutaran sejarah Islam. Ada film dan pemutaran dukungan Nabi, Nabi Muhammad. Itu ada LKS Pak Hadin. Jadi kalau anak sekolah nanti ada LKS, ngisi LKS, lembaran beasiswa untuk siswa-siswinya Pak Hadin. Dan juga nanti ada beberapa peninggalan benda-benda Rasulullah dan sahabat-sahabat Pak Nabi Marin tadi. Jadi edukasi yang benar-benar dapat sekali untuk umat muslim Pak Hadin. Apalagi yang di dunia kan terbesar Indonesia, umat muslim Pak Hadin. Gitu Pak. Oke Pak Kadin, ini kaitan dengan tadi ya, pengembangan seperti ini. Hal seperti itu memang, apakah memang bagaimana sih sebenarnya hubungan antara pemerintah dengan pengelola gitu ya, terkait dengan pengembangan itu? Apakah memang kalau wisata alam kan tadi jelas ya dari ini. Nah sejauh ini ada nggak regulasi yang membedakan antara wisata alam dengan wisata buatan? Mungkin nanti akan banyak tumbuh wisata buatan lagi gitu. Jadi sebetulnya kita nggak membedakan antara wisata alam kah, wisata buatan kah. Di perda usaha-usaha kepariwisata memang itu kita perlakukan sama lah ya, nggak dipermasalahkan lah. Itu memang semuanya harus kita bangun semua, dan cuma membangunnya ini kan kita dalam rangka kalau kita nih pemerintah ini fasilitator aja sebetulnya. Iya Fasilitator dan regulator. Dalam rangka fasilitator itulah kita mungkin ada kegiatan-kegiatan yang dibiayai oleh Pemda dan anggarannya untuk memperkuat kapasitas pelaku-pelaku usaha. Nah selama ini terus terang kita baru menyentuh para pelaku yang masih individual lah. Misalnya kayak pelatihan lifeguard yang kita minta dari masing-masing owner wisata ini mengirim peserta-pesertanya lah, kira-kira gitu. Kemudian juga ke restorannya sama, ke hotelnya juga.
kita masih dalam tahap penguatan kapasitas pelaku-pelaku ini ya lah, wisata langsung yang bergerak langsung di bawah. Belum sampai kepada tahap duduk bareng, misalnya nanti kita bicara-bicara tentang kebijakan kedepannya seperti apa nih. Nah nanti kita akan berupaya ke arah sana. Artinya saya harus banyak ngobrol dengan pihak Transera kah, dengan Gowet, dengan Waterboom kah. Saya pengen ada semacam kayak peta lah, roadmap-nya seperti apa nih ke depan buat ngembangin wisata Kabupaten Bekasi. Kan nggak mungkin kita jalan sendiri-sendiri. Wisata alam kemana, wisata buatan kemana, nggak mungkin. Kita harus satu paket, harus komprehensif pengembangannya. Wisata industri juga harus komprehensif dengan wisata-wisata yang lainnya. Nggak mungkin kita ngembangnya secara parsial, nggak mungkin. Karena apapun ceritanya, ini kan buat pembangunan pariwisata secara keseluruhan. Nah, makanya kembali tadi mungkin di tahun 2024 saya sudah merintahin kabit saya di kabit kelembagaan untuk ngembangin wisata buatan ini juga. Karena yang sudah ketahuan nyumbang PAD ternyata ya model kayak Transera kayak gini. Lebih banyak daripada wisata alam ya? Kalau wisata alam kan masih kita bina, masih embrio, masih rentan lah. Belum saatnya kita kenakan itu. Karena mereka baru tumbuh. Kalau untuk buruh dibebanin untuk beban itu kasihan. Kita biarkan mereka tumbuh kuat dulu. Nah, baru kedepannya kita rencanakan seperti apa nih. Gitu. Ya kan kita kan kemarin sempat ada kejadian ya Pak di Surabaya ya. Kenjeran yang di Kenjeran ya Pak. Kenjeran. Jadi di situ karena pandemi mungkin maintenance-nya nggak bagus, kemudian jatuh dari atas pos-prosotan itu ya, jatuh akhirnya luka-luka meninggal. Nah yang seperti itu yang mungkin pemerintah nanti juga bisa ya Pak untuk ini atau bagaimana itu sebenarnya Pak? Seperti itu. Ya mungkin ke depan ya tadi kita pelatihan kayak macam lifeguard atau keamanan segala macam, tentunya kita akan ada pelatihan dan bicara tadi ada kecelakaan segala macam itu kan faktor teknis nih. Ya nanti juga kita bicara seperti itu juga ke depannya seperti apa nih buat memastikan bahwa destinasi buatan kita aman ya. Transera sendiri gimana Pak untuk security atau keamanannya itu sudah ini ya setelah pandemi ya, sudah termaintenance dengan baik. Di masa pandemi kami menjadikan percontohan prokes terbaik di Indonesia Pak Hadin. Jadi kenapa Pak Bupati pada saat PPKM itu kita boleh buka? Karena kami memperketat prokes Pak Hadin, percontohan. Jadi alhamdulillah Pak, karena kami di anggota ARKI ya Pak ya. Seperti halnya dari Kenjeran Pak, dia anggota ARKI Pak. Jadi hal ini harus dijaga Pak. Nah kami sangat menjaga, apalagi memang Pak Kadir sebagai ketua ARKI Jawa Barat. Seperti contohnya yang saya mau juga tempat ini Transera ada hal yang sifatnya kendala ataupun menjadi tidak baik di mata masyarakat. Jadi Transera itu ketua ARKI Jawa Barat? Saya itu Pak. Oh bapaknya? Iya betul Pak. Jadi alhamdulillah ketika ini saya ingin bertemu Pak Hadin, saya ingin kolaborasi Pak untuk memperbaiki komunikasi agar pariwisata di Bekasi makin meningkat Pak Hadinnya. Ini juga masalah dari safety ya. Itu hal yang sangat kita pentingkan Pak Hadin mengenai safety. Karena apa? Kalau ada kejadian misalnya kecelakaan itu yang kena tidak hanya Transeranya, yang terpasti mungkin Pak Hadinnya nama Bekasinya ataupun nama anggota ARKI juga ya Pak itu Pak. Itu sampai sejauh itu ya? Iya betul Pak. Kemarin Kenjeran yang dipanggil adalah ARKI-nya Pak oleh pemerintah. Ketua ARKI Pak Taufik dipanggil oleh pemerintah untuk mengadakan inspeksi bersama-sama gitu Pak. Jadi alhamdulillah saya bisa bertemu Pak Hadin memperbaiki komunikasi, mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi untuk terkait masalah keamanan dan kenyamanan keselamatan pengunjung yang ada berkunjung di pariwisata Bekasi gitu Pak. Oke, dari Transera sendiri bulan September ini ada promosi atau ada gimana Pak? Boleh di-spill sedikit? Kali ada nih, pemirsa ini kan rata-rata para karyawan pabrik, terutama pemirsa kita dari Jurnal Kawasan. Barangkali ada yang ingin rombongan di sana. Ya, baik. Kita ada promo online itu 95.000 itu untuk berlaku di hari biasa 3 orang.
Hari biasa di luar sampai Jumat ya. Ya, Senin sampai Jumat. Kalau yang di weekend 99.000 untuk 2 orang. Promonya dari harga publik seharusnya 135.000 di weekend, 1 orang itu 99.000 untuk 2 orang promonya. Untuk yang weekday di harga 85.000, jadi sekarang 1 orang jadi hanya 95.000 untuk 3 orang. Kalau yang tadi yang Museum Rasulullah tadi beda lagi ya. Beda lagi. Itu Ini Museum Rasulullah Rp30.000 saja sudah bisa melihat langsung edukasi sejarah Islam 5 zona, skala nasional dan zaman Rasulullah gitu. Oke, mungkin banyak juga yang belum tahu nih Transera sih di mana sih, terus aksesnya seperti apa kalau mau ke sana, naik apa gitu. Boleh diceritain. Baik, Transera sebenarnya lokasinya di tengah-tengah kota dan Kabupaten Bekasi. Jadi lokasinya itu di Perumahan Kota Harapan Indah, Bekasi, tepatnya di Kecamatan Romajaya, berbatasan dengan Cakung, Jawa Jakarta Timurnya, dan Bekasi Kota itu Pak lokasinya di Kota Harapan Indah. Jadi di Kabupaten Bekasi. Iya, betul. Oh, Kabupaten Bekasi. Berarti kalau mau ke sana, Tracknya Bekasi Barat, keluar tol Bekasi ya Barat. lurus kan ke Sumarekon, kita ke kiri. Ya di Google Map langsung searching aja Transera Waterpark Kota Harapan Indah Bekasi. Masuknya dari pintu gerbang Harapan Indah itu Iya, ya? Pak, ada betul tadi. Lokasi itu kan hujan ada di dalam makanya lokasinya. Oke, Pak, kalau untuk Transera ini apakah memang hanya waterboom atau memang misalkan kita bikin kegiatan gathering, apakah ada di sana tempat ruang meeting, aula atau mungkin outdoor yang bisa kita manfaatkan untuk mungkin karyawan lah, employee gathering? Itu seperti apa Pak fasilitas di sana? Baik Pak, tadi mungkin nyambung lagi Pak, selain hanya waterpark, kita ada juga jalan dry parknya. Kita ada mini zoo Pak Kadin, ada mini zoo, jadi ada kegiatan kecil, ada jalannya langka dari Indonesia dan luar negeri Pak Kadinnya. Jika kita ada tanggal 5 ribuan itu sentimen pelangi yang lagi dan kalau Pak Kadin itu lagi rame-rame ini ya. Jadi kita ada gladi-gladi, ada bakat, dan untuk gathering perusahaan kita punya state fund besar yang bisa dipakai untuk family gathering perusahaan bisa menampung 10.000 orang Pak Hadin. 10.000. 10.000 orang Pak Hadin. Tapi nanti Pak Hadin, alhamdulillah kita kan suka dipakai event-event sih Pak Hadin. Nanti tanggal 21 Oktober dan 28 itu ada konser Sela on Seven. Tanggal berapa tadi? 28 Catat. Oktober Pak Hadin. Oktober. Sebut apa? Tingkatnya 65.000 ya, 65.000 ya. Tapi itu di area rasa di Papiran ya Pak Kadin. Siap. Mayan Pak Kadin. Jadi selain waterpark, juga bisa dipakai event musik. Sebelumnya kita juga pernah ada Noah Pak Kadinnya, kita Noah Iwan Fales, ya. Kita pernah ada 3. Itu gimana cara untuk dapat tiketnya? Tiketnya kebetulan kita kan bersama dengan IO. IO sewa venue, kita tempat aja, nanti pembeliannya melalui IO. Nanti di online ada. Oh, di online waterpark Transera? Di online IM yang nanti kita sebarkan informasinya. Oke. Tapi sekarang sudah mulai dibuka ya? Sudah ya. Jadi tidak hanya destinasi wisata Pak Kadin ya, itu untuk entertainment anak-anak muda ya Pak Kadin, hangout juga atau musik gitu Pak Kadin. Apalagi Pak Kadin hari ini informasi yang cukup bagus, kita lagi menggarap bersama dengan IPMI Pak Kadin, karena IPMI mengenal potensi adanya Museum Rasulullah, itu Ikatan Pengusaha Muslim Indonesia, itu kan mengadakan stand UMKM Pak Kadin di tempat kami. Dia akan menyiapkan stand UMKM seluruh Nusantara Pak Kadin ya. Itu kita ada 30 stand Pak Kadin. Jadi pengadaan seluruh Nusantara ada di Transera dari Pak Kadin. Nanti mungkin saya akan lebih banyak komentar Pak Kadin. Nanti ada tamu-tamu yang ke Bekasi dan yang mengetahui baik makanan maupun handicraft dari Nusantara ada di Transera Pak Kadin. Rencana di bulan Oktober Pak Kadin. Informasinya gitu Pak. UMKM-nya UMKM nasional. Nasional. Jadi lagi dipegang oleh Bekasi sebagai umum IPMI-nya Pak Kadin. Termasuk juga melibatkan juga yang UMKM Kabupaten Bekasi juga Pak Kadin. Tapi kita nasional Pak Kadin. Soalnya saya pikir kita harus ingat juga sama UMKM lokal utama buat Tarumajayanya. Itu Pak Kadin, siap Pak Kadin. Karena setahu saya di Tarumajaya ini ada perajin batik yang cukup terkenal yang bagus juga. Batik Ibu Kokoh tuh. Jadi batiknya udah ada yang premium juga. Kokom ya, itu populer sekali sih. Nah itu ini kan Tarumajaya. Kalian nanti ada di Kadin. Bisa diakomodir lah. Baik Pak Kadin. Kayak gitu. Oke, ke Pak Kadin kembali nih Pak. Terkait dengan wisata buatan ini, apakah ada
rencana-rencana khusus nih terkait mungkin penataan penambahan untuk itu atau bagaimana Pak? Ya rencana kami sih sekarang buka komunikasi dulu. Ya. Kemudian tadi kan Pak Reza ini ternyata kan ketua RT ya. Iya. Jawa Barat. Jawa Barat. Nanti kan kita sandi juga dengan Persatuan Taman Rekreasi Indonesia. Nah seperti apa nanti ya saya sih maunya setiap para pelakunya ikut barengan lah, gabung di wadah Badan Promosi Pariwisata Daerah. Karena itu wadah mitra dinas pariwisata untuk saling sinergi untuk mengembangkan dunia wisata kita. Artinya promosi wisata-wisata itu di BPBD Pak? Iya di situ kan kumpul pelaku-pelaku pariwisatanya di situ. Ya, yang berkecimpung di wisata alamnya, wisata buatannya, ya akademisinya, gitu. Pokoknya nanti ya advisernya ya kita kumpul di situ lah, duduk bareng, buat membangun ke depan ke arah mana nih wisata Kabupaten Bekasi. Pokoknya udah ditangkap ya, jadi nanti akan ada sinergi lebih erat lagi wisata artifisial ya Pak ya. Dari Transera sendiri ada ini Pak, harapan nih untuk terutama untuk di Kabupaten Bekasi nih untuk ke Transeranya, masyarakatnya atau karyawan di kawasan industri. Ya alhamdulillah sih dengan adanya podcast hari ini ketemu dengan Pak Kadin Mansem, alhamdulillah sedikit yang sangat baik sekali Pak. Karena dalam rangka kita pengembangan Museum Rasulullah, kami sudah memviralkan museum ini. Nyata Pak Kadin, ini bukan hanya nasional, sampai Singapura pun, sampai Brunei pun ataupun Malaysia sudah viral. Ini menjadi wisata religi andalan Indonesia Pak Kadin. Karena kan namanya Rasulullah kan, siapa sih yang tidak tahu Rasulullah? Kedua muslim pasti ingin tahu dong sejarah Rasulullah. Jadi kami nanti akan banyak berkolaborasi dengan Pak Kadin. Nanti apabila nanti ada potensi wisatawan dari mancanegara ke Bekasi, mungkin adanya hotel juga, mungkin penginapannya dan sebagainya. Karena ini kami gerakan TikTok, beberapa tamu-tamu dari mancanegara ini ke wisata religi museum sejarah Islam ini. Pak, itu areanya berarti harus masuk dulu waterroomnya atau gimana? Di depan, dulu tahu. Berarti beda keepnya beda. Beda, oh ya, sendiri khusus ya. Cuma satu komplek ya. Apalagi kita tambahan Pak Kadin, kan Bekasi kan sebagai wisata juga ya, ada Kiai Nur Awi Pak Kadin ya. Kami PMN bisa disajikan dengan museum sejarah Islam Pak Kadin. Itu Pak Kadin, kan lebih luar biasa gitu Pak Kadin ya. Itu kita bikin paket nanti ke sana. Karena emang waktu itu juga kita sudah kedatangan keluarganya ke Nur Awi ke kantor supaya minta dibenahi lah walaupun jadi wisata religi, mohon pembenaran dari pihak Pemda seperti apa. Ini kan artinya gaya bersambut juga nih. Betul. Pak ini ya. Kita bikin ini lah paket-paket supaya nyambung lah. Oke, terima kasih Pak Zaki, Pak Ian sudah kita ngobrol-ngobrol tentang wisata buatan, wisata yang lagi berkembang juga di Bekasi, termasuk dari Transera. Adanya Museum Rasulullah menarik sekali dan tentunya saya juga pasti akan ke sana Pak. Mudah-mudahan nanti siapa kapan lagi Pak? Iyalah, daripada kita ke Turki kejauhan. Oke, terima kasih Pak Zaki dan Pak Ian sudah datang di Studio Jurnal Kawasan. Teman-teman semuanya, kita sudahi program kita pada hari ini. Kita jumpa lagi di program-program yang akan datang. Jangan lupa komen di bawah kalau ada komentar tentang konten kita pada hari ini. Bye-bye.